Halo, selamat siang, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, walaupun channel ini belum terkenal, tetapi tidak apa-apa untuk memberikan sebuah storytelling atau sebuah menceritakan kisah perjalanan kehidupan saya. Untuk apa? Ya, supaya yang nanti bisa lihat, bisa untuk sebagai sebuah mungkin wawasan gitu. Kalau inspirasi masih jauh karena saya masih jauh dari kata-kata sukses. Tetapi ini bisa menjadi sebuah cerita tersendiri gitu. Yang akan saya ceritakan bukan masalah tentang pernikahan saya, tidak. Perkuliahan saya sebagian. Tetapi tentang perjalanan hidup untuk menghidupi seorang keluarga, sebuah keluarga, seorang manusia. Perjalanan hidup untuk berkarir di dalam dunia wirausaha walaupun saya belum sukses. Tetapi mudah-mudahan saya yakin suatu saat atas izin Allah Subhanahu bisa sukses. Perjalanan sangat panjang dan kalau diceritakan detail demi detail maka bisa satu buku. Jadi saya akan rangkum saja. Nah, mulai dari siapa saya? Saya itu adalah seorang lulusan teknik sipil Universitas Islam Indonesia, sama dengan Pak Mahfud MD ya, yang menteri itu. Dia ngajarnya di UI, kalau dia itu hukum, saya teknik sipil. Nah, saya itu lulusan tahun berapa? Pokoknya kuliah 4 tahun, 7 tahun S1 dan 4 tahun S2. Nah, 7 tahun kuliah itu masa yang sangat panjang sekali. Mulai dari tahun 94 kemudian saya lulus mungkin tahun 2000-an 2001 gitu ya. Setelah itu saya apa yang saya lakukan setelah lulus? Ya pulang kampung apalagi. Kalau nggak salah sebelum saya lulus saya kursus apa ya? Kursus belut mungkin. Akan jadi peternak belut mungkin ya. Ya penasaran saja. Kalau nggak lulusan S1 kursus belut atau lulus S2 saya lupa. Yang jelas saya pulang menganggur kemudian malah pengen nikah, tapi nikahnya nggak berhasil begitu ya. Yang diincar oleh keluarga sendiri. Nah, kemudian ya saya diajak teman ngelamar di Astra, kemudian daftar di pegawai negeri nggak keterima. Kemudian apalagi? Ya saya diajak oleh teman sama satu gerombolan yang sering ngalor ngidul tanggungan sama pengangguran itu untuk buka warung gitu ya. Pada saat itu karena jiwa usaha saya itu masih nol, saya ngapain sih buka warung begitu kan, ngapain usaha-usaha kayak gitu, saya malas sekali. Bahkan sebelum saya lulus dari S1 itu orang tua saya yang menekuni dunia mainan itu ramai sekali mainannya, menawarkan untuk membuka di Jogja, suruh cari tempat. Tapi saya malas sekali. Jadi jiwa usaha, wirausaha itu nol. Dan parahnya lagi saya malah masuk ke jurusan teknik sipil. Yang itu bukan merupakan bakat dan minat dan keahlian saya. Karena berhitung itu dari kecil saya itu nol, nggak bagus. Yaitu karena permintaan orang tua saya saja yang saya setujui. Karena orang tua kerja di PU, harapannya saya bisa bekerja di PU juga. Nah, akibatnya saya nyari kerja 2 kali melamar PNS dan 1 kali di Astra, nggak keterima. Selama setahun nganggur, akhirnya ada teman orang tua yang menyarankan untuk saya kuliah lagi, ya toh? Untuk mengobati saya nggak terima nganggur dan juga untuk supaya nggak stres karena nggak jadi nikah, gitu kan? Maklumlah hasrat ya, karena udah umur kan pengen nikah, ya kan? Itu panggilan alam. Nah, saya setelah itu balik ke Jogja, kuliah S2 selama 4 tahun, gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Singkatnya ya setelah di ujung itu saya mau lulus, saya itu oleh teman
ini ada pekerjaan bagus begitu. Terus akibatnya saya apa? Saya ngelamar, diterima karena ini merupakan perusahaan kecil ya, cuma kerja di tempat ngajar gitulah. Jadi tentor. Yang terjebak sih, karena teman saya itu bilang ini perusahaan besar nih, SSC ini, Sony Sugema College, ternyata bukan SSC yang itu. Jadi saya hari-hari saya itu setelah terima jadi tentor atau guru ngajar komputer gitu ya, software arsitek teknik sipil gitu, saya itu ya berapa tahun ke depan, mungkin selama 4 tahun ke depan ya, saya itu ngajar, mulai dari belum lulus, mau lulus S2 itu ngajar, terus ngajar itu ya. Yang namanya ngajar di tempat kecil ya enggak ada istilahnya jenjang karir begitu ya, cuma gitu-gitu aja ngajar begitu. Dan ngelamar sana ngelamar sini, maksudnya ngelamar inceran dambaan orang tua, dan juga saya pegawai negeri gak terima-terima. Dan sembari saya ngajar itu di penghujung 4 tahunan itu, 3 tahunan setelah jenuh ngajar itu, saya minta sama orang tua pengen membuka usaha gitu, usaha karena ngajar ya, saya pengen membuka usaha kursusan. Ya disetujui sama orang tua. Saya itu apa-apa masih minta orang tua. Inilah yang jelek di situ. Jadi membuat saya itu kurang fight-nya. Masih di zona nyaman terus gitu kan. Terus kemudian minta pokoknya uang 40 juta begitu. Waktu itu kan 40 juta di tahun 2000-an itu kan tinggi ya. Untuk usaha kuliner dikasih. Tapi usaha kulinernya nggak jalan. Hanya mungkin sekitar setengah tahun aja udah tutup gitu. Nyewa berapa, 700.000 ya sebulannya itu. Nyewa kios di dekat kampus, jualan tahu campur Kudus yang bahkan saya nggak bisa membuat tahu campurnya. Akhirnya gagal. Kemudian ganti bukan tahu campur tapi makanan untuk sehari-hari, juga merekrut orang, gagal juga. Akhirnya apa? Ya kadang pulang ke rumah, ke kampung maksudnya. Dan nah ini nanti setelah nikah baru perjalanan untuk benar-benar fight untuk bisa menafkahi istri itu memang betul-betul muncul. Dan jiwa wirausaha walaupun nggak keren-keren amat terasah ya, sedikit demi sedikit. Nanti kita saksikan episode berikutnya setelah menikah apa yang saya lakukan.